Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Junidi Zidane, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang mana pada video kali ini kita akan kembali membahas pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Yang mana kita akan melanjuti materi yang selanjutnya, yaitu tentang uji validitas kuesioner. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali pada tahun 2009 mengatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sebuah tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukuran yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Sebuah tes menghasilkan data yang tidak ada relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Oke, selanjutnya saja kita akan menjalankannya pada Microsoft Excel. Di sini telah saya buka Microsoft Excel dan di sini telah ada uji validitas kuesioner, yang mana di sini datanya saya cantumkan. Di sini terdapat subjeknya yaitu 12 dan skor itemnya itu dari 1 sampai 10. Ada 10 skor item dan di sini nilainya bervariasi ya. Di sini ada skor total. Jadi di sini terlebih dulu kita akan mencari skor total per subjeknya dengan rumus sum. Kita blok dari skor item yang ke pertama sampai yang ke 10. Lalu kita kurung, enter. Akan dapat hasilnya 33 dan selanjutnya untuk subjek yang kedua dan seterusnya kita tarik saja ke bawah. Maka hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai korelasi dari setiap skor item dengan rumus korel, R-nya double, lalu kita blok skor item yang pertama untuk nilai korelasi yang pertama, lalu kita titik 2 untuk menambahkan array yang kedua. Kita tambahkan array keduanya yaitu skor total. Lalu kita tutup kurung. Terlebih dulu kita akan mengikatnya dengan simbol dolar agar mudah untuk menarik ke sampingnya. Oke, kita enter. Kita akan dapat hasilnya seperti ini, 0,534 sekian-sekian. Dan untuk korelasi pada skor yang kedua sampai ke 10 kita tarik saja seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah untuk mempersingkat waktu. Dan di sini kita bisa lihat yang mana kita ada kriterianya dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil dari R hitung. Dan ada pun di sini signifikasi person lebih kecil 0,05 artinya item valid. Yang kedua, signifikasi 2 toilet lebih kecil dari 0,01 artinya item berkorelasi tinggi. Signifikasi 2 toilet lebih kecil dari 0,05 artinya item berkorelasi. Selanjutnya di sini kesimpulannya dari uji probabilitas kuesioner ini, kesimpulannya apa? Pernyataan 1 sampai 8 valid, 9 dan 10 tidak valid. Yang kedua, pernyataan 1 tidak valid, 2 sampai 8 valid, 9 dan 10 tidak valid. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari degree of freedom atau disingkat dengan DF. Di sini kita memiliki data yaitu 12. Nah, kita akan menguranginya dengan 2, maka hasilnya itu 10. Ini DF-nya itu 10.
Selanjutnya untuk R tabel. Untuk nilai R tabelnya, di sini kita akan menggunakan nilai R tabel yang ada pada ini. Tabel R for moment. Pada di signifikasi 0,05 to tail. Karena kita memiliki data yaitu 12, maka seharusnya nilainya di sini. Tapi karena kita menguranginya dengan 2, jadi nilainya berada pada N yang ke-10. Jadi nilainya di sini. Kita blok saja. Lalu kita kopikan kepada R moment di sini. Lalu kita besarkan portnya. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari korelasi ini dengan menggunakan data analis. Kita pergi ke data seperti biasa, lalu klik data analis. Di sini kita memilih correlation, lalu klik OK. Nah, untuk info rangernya atau kolomnya kita klik, lalu kita blok dari skor item yang ke-1 sampai yang ke-10 dan sampai skor total sebanyak subjek yaitu 12. Lalu kita enter. Lalu di sini kita akan memilih output actionnya yaitu new worksheet play. Jadi nanti dia akan pindah ke sheet yang baru. Jadi di sini kita akan menamakan dengan nama data saja, data korelasi. Oke, seperti ini. Lalu kita klik OK. Maka di sini ada namanya yang kita buat tadi itu data korelasi dan hasilnya ya ini. Lalu kita bisa. Nah, lalu hasilnya seperti ini. Pada kolom yang ke-11 ini kita blok saja. Lalu kita kopikan ke sheet yang kita tadi. Oke, di seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat atau bisa membandingkan apakah sama nilai yang kita cari manual dengan data analis. Nah, di sini nilainya sama. Ini karena tabelnya kurang besar ya, seperti ini. Nilainya sama. Lalu kita warnai saja. Seperti ini. Jadi ini nilainya sama dengan yang kita cari manual. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang uji validitas kuesioner dengan menggunakan Microsoft Excel, mencari manual dan menggunakan data analis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.